ada sebuah peristiwa besar dan mengharukan terjadi. Isra'an umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di padang Arafah untuk menunaikan wukuf sebagai bagian daripada rangkaian ibadah haji. Mereka bersimpuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Disyariatkannya ibadah tidak lepas dari dua hikmah. Pertama, sebagai pengakuan dirinya sebagai hamba Allah. Kedua, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan kurban pun mengandung dua hikmah tersebut. Sebagai wujud pengakuan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta sebagai wahana menampakkan kehinaan diri kepada Allah sebagai hambanya yang hina. Seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang yang berhaji dilarang untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram dia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada hambanya dan dengan nikmat yang sebenarnya yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan materinya, yaitu hartanya. Dalil disyariatkannya ibadah haji berpijak pada ayat Al-Quran yang menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Secara sejarah atau secara historis, ibadah haji ke Baitullah sudah dilakukan oleh Nabiullah Adam, Nabi yang pertama. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkannya ibadah haji. Ada yang menyatakan ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang berpendapat sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ada juga yang berpendapat diwajibkannya pada tahun ke-6 Hijriah. Dari sejumlah pendapat yang ada, pendapat terakhirlah yang masyhur yang disepakati oleh para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ibadah haji adalah upaya mujahadah dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh daripada keriduannya, sehingga dapat berjumpa bersamanya kelak di yaumil qiyamah. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya, siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan menonjolkan atribut kesombongan diri. Saat itu jamaah haji semata menjadikan tujuannya hanya kepada Allah, sejalan dengan
ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyaknya seseorang menunaikannya, baikkah dia menunaikan sekali, dua, bahkan sampai belasan kali. Akan tetapi tolak ukur lebih ditentukan oleh kesabaran, kesadaran, musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhannya. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk isi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan, dan kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di saat yang sama, umat Islam di tanah air dan tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaannya pun luar biasa. 1 hari berpuasa, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada yaitu perbuatan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rawahul Bukhari. Kemudian pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya, atau yang lebih dikenal dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih daripada hewan kurban sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan dan pengorbanan di hadapan Sang Pencipta. Selain wujud syukur, berkurban sendiri merupakan daripada konsekuensi kepatuhan kita kepada sebagai seorang hamba. Pada hakikatnya apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun. Secara nafsi, ibadah kurban didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Lebih istimewanya, penyembelihan hewan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada pada diri kita, guna menghilangkan sifat egois, sifat asosial, sifat tamak atau sifat rakus, sifat serakah, dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Selain untuk daripada memerdekakan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya, berkurban juga merupakan kepedulian, kesolehan sosial, dan berbagi manfaat terhadap sesama, demi menjadi pribadi yang terbaik sebagaimana yang diamanatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tak heran jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Bahkan ada pula ulama yang mewajibkannya berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yutahhi wala yuqarbanna musallana."
Barang siapa yang mempunyai kemampuan leluasa rizkinya tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat ibadah kami, sabda baginda Rasul. Hadis ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa kesolehan spiritual yang diraih melalui sholat kita hanyalah sia-sia belaka jika tidak diimbangi dengan berkorban untuk daripada saudara-saudara kita, dengan berkorban demi meraih kesolehan sosial, sementara kita mampu meraih daripada keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih dari setiap amaliyah ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintah tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga kita diperintah oleh Allah, yaitu ibadah ghair mahdhah. Tidak hanya memiliki hubungan hanya kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga harus mantap hubungan hablum minan nas kepada sesama manusia. Lahirnya penyakit sosial dan kriminal disebabkan karena ketidakseimbangan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa semakin menjadi-jadi. Sehingga pembagian daging kurban kepada orang-orang fakir sepertinya sejalan dengan amanat Allah dalam Al-Quran, fakulu wat'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dibagikan kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Terlebih yang diterima Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban adalah hakikatnya ketakwaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tidak ada sesuatu yang dikorbankan itu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap darah yang menetes ke bumi, setiap bulu yang menempel, setiap tanduk dan tulangnya akan menjadi catatan satu kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan di kulli sya'ratin hasanah. Akan aku catat setiap bulu yang nempel di hewan kurban satu kebaikan. Mudah-mudahan para hadirin sekalian, daripada saudara-saudara kita yang mampu berkurban senantiasa dijadikan amal ibadah, amal saleh, dan menjadi kendaraannya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, semoga